produk yang fix supaya mereka bisa ketemu. Kalau nggak capek Anda. Ya, saya sisipkan seperti itu. Ya, perhatikan. Kenapa Anda perlu memastikan itu? Kalau tidak, nanti terjadi penolakan sama penawaran ya. Ada diskon? Kayaknya nggak dulu deh. Sering begitu? Lihat, perhatikan. Ya, perhatikan. Ini tools tertua teman-teman. Sebenarnya bisnis itu hanya urusannya bicara ini aja. Ya, bisnis itu kan sesuatu hal yang aneh ya. Anehnya di mana? Pemasukan. Gimana dengan pemasukan? Nggak jelas. Pengeluaran pasti adanya. Buka cabang SMP. Sudah dapat uang? Belum. Yang dikeluarkan awal berapa? Let's see guru buat kedebes. Uyang ya. Tapi dengan ilmu kita bisa membanding itu. Bagaimana caranya revenue kita pastikan di awal. Caranya bagaimana? Short. Waiting list 6 tahun itu kan cara yang tepat. Kita pegang uang tahun anak belum sekolah ya. Costnya bagaimana? Diperas sekeras-kerasnya sampai menjadi master cost gitu. Baru untung Anda. Kalau ya perhatikan, kita mau bicara revenue ya. Ini perhatikan. Lihat teman-teman, dapatnya uang tuh panjang sekali. Anda jangan berpikir bahwa orang kesini mesti ngasih uang. Enggak. Lihat, di revenue ada panjang sekali. Yang pertama bicara segmentasi atau customer. Yang kedua bicara value. Yang ketiga bicara channel. Yang keempat bicara customer relationship. Dan yang kelima bicara revenue. Uang itu panjang teman-teman ceritanya. Yes ya? Bagaimana cara membacanya? Kalau Anda punya pelanggan, bacanya dari sini. Siapa yang lama sekali ngurusin anak kelas 1 kata? Yang SD, siapa di sini? Oke, Bu Muni ya, Bu Muni, perhatikan pertanyaannya. Untuk anak tertentu, siapa namanya? Misalnya. Siapa? Anak yang paling dekat sama Bunda, terus pada dikenal. Dio. Dia. Dio, orang anak kayak Dio itu, perhatikan. Anak kayak Dio itu, dia selalu membutuhkan layanan yang dia selalu dipeluk, dia dipanggil namanya, dia diperhatikan betul, seperti. Maka kalau orang-orang selevel Dio tidak dibeginikan, ada potensi untuk tidak ada. Termasuk juga akhirnya kan tidak ada kenyamanan. Banyak teman-temannya akhirnya pindah kan. Ya. Terus kalau kita tidak punya siswa, dimulai dari nanti kelas 1 ini kita mau value-nya seperti apa ya? Misalnya anak-anak yang diperhatikan, yang dipanggil namanya, yang perlu dipeluk, yang perlu digini-ginikan itu, value ini hanya bisa diterima oleh si ya. Pasti ada selalu gitu. Kalau ini enggak, nah teman-teman ini disebut dengan namanya cocoklogi. Jadi kalau ini sama ini enggak cocok, maka akan terjadi dua hal penting tadi itu, penawaran dan penolakan. Jadi kalau ada nawarkan, mau sekolah di sini begini, kayaknya enggak dari dulu deh. Enggak usah baper, karena itu bukan target market Anda. Kalau ditawarkan terus nanya dia, ada diskon enggak? Jangan baper. Karena itu bukan target Anda. Ngerti nggak? Seandainya target market sama, value-nya sudah cocok, dapat uang? Mana dapat uang? Uang di nomor 5. Kita baru nomor 1, 2. Jadi kalau orang tua datang itu, ini cocok, ini sekolah yang saya cocok. Sudah terima uangnya ada? Belum. Karena Anda masih perlu menyampaikan kepada channel yang tepat. Kalau anak remaja channelnya apa? Milenial? Iya, channelnya apa? Perlu sosmed itu, IG, TikTok, betul? Orang-orang usia 30-40 tahun bisa di Facebook ya. Sekarang
expired. Senior sesungguhnya siapa yang expired? Orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua seperti itu, channelnya lewat mana? Ya Allah, usia 67, 70 atau ada WA? Atau ada, Bunda, cek TikTok kami ya? Apa? Yes. Orang-orang seperti itu hanya dua cara. Direct langsung, datangin atau telepon. Tidak ada cara lain. Ngerti? Maka channel juga tepat, teman-teman. Salah channel, ada salah target market. Ya. Sudah dapat uang? Makanya saya bilang, uang paling dekat itu dari customer relationship. Customer relationship itu apa? Hubungan yang hangat dengan pelanggan. Ada 4 cara untuk membangun hubungan yang hangat dengan pelanggan. Yang pertama, sebut namanya. Itulah kenapa Anda pakai nama. Karena saya akan contohkan. Itu titik, itu catur. Ngerti nggak? Berapa banyak Anda yang tidak kenal orang tua? Assalamualaikum Bu Mulia. Oh iya, waalaikumsalam. Kok ini ya Allah. Oh iya Bunda. Keren itu. Karena syarat itu maksudnya adalah panggil nama dia. Bunda Yanti. Ya. Yang kedua, tatap hangat matanya. Yang ketiga, ini kalau di bisnis jangan langsung bicara transaksi. Puji yang melekat di hati yang dipakai. Masya Allah, cantik sekali Bunda. Oh my God. Itu. Ya, Masya Allah, mau kemana pakai Bunda cantik kemana nak? Ya, gitu. Puji yang melekat, jangan bicara transaksi. Berarti jangan bicara hal yang pusing. Mau kemana Bunda? Aduh cantik sekali. Udah, itu mau komplain udah jadi akhirnya. Ada bisa saya bantu? Bisa saya bayar lagi ya? Kenapa? Karena sudah. Itu Bun yang akhirnya yang orang keuangan teriak ke SPP akhirnya, Bun, aduh ya Allah, saya kemarin sana nggak enak sama Bu Ambar di kemarin. Kenapa? Aku saya dikit, Bun, mohon maaf nggak bisa menjadi semuanya. Tapi udah bisa, ayo tak antar ya. Anda bisa jadi remindernya kan? Bu, tidak lupa kan tanggal 5 SPP-nya Ananda. Oh siap tanggal 3. Tidak pusing itu orang keuangan. Hubungannya hangat itu yang mendatangkan prestasi teman-teman. Itu yang akhirnya setiap akhir tahun rumah Anda penuh dengan merchan dari orang tua ya. Kerudung sampai sampai bisa buka pulangan kerudung ya. Aduh, boleh. Iya. Jangan menyinggung bisnis yang lain ya. Saya pun sudah 2 hari tidak merasakan juga. Jangan bahas yang lain. Fokus kita pura-pura tidak tahu ya. Saya tahunya Pak Lasim itu punya sekolah doang. Ada itu tepuk tangan kayak mau dikasih roti ya. Fokus. Yang ambil itu cuma Halimah sama Umi. Roti itu ya. Sudah kita bicara sekolah. Dari mana tadi, Res? Aduh, ganggu makanan ini tadi. Ya, yang pertama apa yang perlu kita tanyakan? What is problem? Ada masalah apa gitu loh? Ya, kenapa? Karena kita kan tadi punya 2 tugas penting, memberikan jalan keluar buat mereka. Ya, aduh di mana ya cari sekolah yang bisa, iya kan? Nah, Anda bisa kasih solusi, gitu loh, ya. Nah, yang ketiga sekarang apa ya? Ini paling penting, yang gagal, banyak gagal teman-teman di sini. Apa? What is your solution? Anda mau memberikan jalan keluar apa? Ini bahasa kerennya adalah Anda mau ngasih value apa? Ya,
di mana-mana namanya yang sekolah itu begitu, tapi udah di sini kenapa nggak mau pulang-pulang gitu? Bahkan bahasa ekstrimnya, saya nggak mau naik kelas, pokoknya saya kelas 4 terus. Itu repot juga itu ya. Anda boleh percaya atau tidak? Di sekolah kami yang saya bina, yang di International High School itu, saya tidak pernah mengajarkan bagaimana anak-anak kerasan di sekolah. Yang saya ajarkan adalah memulangkan mereka lebih cepat dari sekolah. Itu orang tuanya setengah 3 sampai nunggu maghrib itu sama anak yang pulang. Adik pulang, iya ya tunggu. Aduh, di depan itu parkir mobil semuanya. Kenapa? Anda mau pulang? Saya bilang, itu kenapa anak di situ? Akhirnya apa? Kita berlakukan overtime. Jadi setelah pulang mereka masih di situ, sejam itu harga overtime-nya sama dengan separuh SPP-nya sebulan. Jadi kalau orang tua sudah telepon, mudah-mudahan itu. Assalamualaikum, Abu, saya lagi rapat ini sama pimpinan saya magnet gitu ya. Insya Allah. Yes, saya 1 bulan itu, 1 bulan. Iya. Kenapa? Karena Anda butuh, kalau aku bisa jaga mereka, meninggalkan report harian yang sudah dikirim, pulang juga terlambat, ada konsekuensi dibayar, tidak apa-apa kayak gitu. Iya. Orang tua juga tenang kan? Anaknya diurusin. Oh siap, saya kasih makan, saya kasih obat tidur. Wes, nah yang terakhir apa? How big? Berapa orang yang butuh seperti itu? This is the opportunity. Yang butuh kalau di Jabodetabek sekitar 600 ribuan, sekitar 50 ribuan. Overall kalikan pengalinya, di situ bang duitnya. Ya, kita pernah hitung ke SMP saja itu ada sekitar 32 triliun. Itu hanya ngambil 40%. Ya, oke ya. Maka pastikan teman-teman memahami pertanyaan ya. Oke ya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah leader itu perlu paham apa? Size and faktor tadi apa? Faktor itu arah atau strategi. Ya, dan perhatikan teman-teman perkawinannya. Visi itu akan memberikan arah, betul nggak? Dan misi, tahapan milestone itu akan menginformasikan terkait besaran kita ya. Kalau pertama mau ngapain, kalau kedua mau ngapain, kalau ketiga mau ngapain. Ya, betul nggak? Betul nggak? Terus ya, ini yang teman-teman perlu paham sebelum masuk ke dalam technical di dalam mencari. Kalau tidak paham ini teman-teman, Anda tidak kesulitan. Ya, saya jelaskan dulu sana. Tapi kalau Anda paham ini teman-teman, waduh, duit. Contoh, ingat waktu COVID kemarin, orang tidak mau makan, warung tutup semua. Akhirnya yang on fire frozen, betul? Ya. Tapi teman-teman, mereka tidak memahami ini. Mereka melakukan apa? Frozen ramai, yang kerja disebutkan. Dia datang ke distributor, akhirnya dia datang ke prinsipal ke pabrik, akhirnya menjadi distributor. 300 juta menjadi keakhirnya, betul? Setelah dia buka, Anda tahu? Tidak ada yang beli. Maksudnya Abi, perlu tes case pasar Anda itu. Ini lagi ramai frozen, caranya gimana? Ini saya kasih tahu, sederhana banget kok. Kan bisa Anda ke tetangga sebelah. Bu Nur, insya Allah saya sebentar lagi akan menyediakan frozen. Ada 5 rasa. Kalau saya yang menyediakan, Bunda mau pesen yang mana? Oh ini kentang. Bu Sri, ini. Sampai ada keliling 1 RT 1 RW, Anda mendapatkan 250 pesanan, ayam 100, sapi 100 misalnya, 150 ya. Terus gimana caranya? Ya kan tinggal datang ke distributor, tinggal datang ke agen. Di kampung saya ada kebutuhan seperti ini. Kalau aku butuh modal untuk pulangan, tidak punya duit. Terus gimana dong kita? Oh ya udah, untungnya segini dibagi segini. Barangku kamu ambil, setelah itu kita atur kebutuhannya. Kan tinggal ambil barangnya. Benar, ini kemarin 500, laris, ya kan? Sampai di sana, ini untungnya di bagian itu yang saya. Revenue ada, tanpa modal. Betul nggak? Jangan sampai teman-teman kita menyiapkan seperti itu semua. Dan nggak ada yang sekolah, nggak ada yang belajar, berarti nggak? Ini kan konyol namanya, gitu loh.
Gimana? Ini mataku. Oh, Maida beda. Mana matamu? Ini mataku, mata kanan mataku, mata kiri mataku, mata-mata. Dia pintar, boynya sambil rusak. Lama-lama kok bersih semua ini. Belum bisa. Bisa bersih semua, gimana? Jangan dihilang, kan belum selesai. Ayo, kayaknya, ternyata guru-guru juga punya akal bulus. Kok bersih lagi? Jangan lihat tuh, pensi jatuhnya saya tahu kok. Apalagi kalau depan saya, apalagi sampai gini. Wes, yuk sekarang masuk ke teknikal. Perhatikan baik-baik. Ya, sekarang kita mau bicara apa? Teknikal, ya. Teknikal apa? Gimana caranya? Cari uang, ya. Wes, perhatikan nomor 1, ya. Perhatikan nomor 1. Jadi teman-teman, kalau Anda mau dapatkan uang, maka yang pertama kali adalah Anda perlu punya omset. Betul? Anda perlu punya omset. Ya. Nah, omset itu pintu masuknya dari 2 hal ini. Yang pertama adalah Anda perlu punya produk yang proven. Ngerti? Produk yang jos, produk yang baik. Ngerti? Jadi kalau pendidikan, dia punya proses pendidikan yang baik. Ngerti? Ngerti? Ini saya akan bongkar. Ya. Terus yang kedua, Anda punya apa? Anda punya apa? Ini sudah dijelaskan di atas ya. Karena kalau kita tidak punya market, terus siapa yang mau kasih duit kita? Ya, bukankah uang kita dari customer, betul? Betul ya? Oke, yuk sekarang. Jadi yang pertama, kita perlu punya apa? Omset. Perlu punya apa? Omset. Omset itu dapatnya dari 2 pintu. Pintu pertama dari apa? Produk yang proven. Terus yang kedua? Bagaimana membuat produk yang proven? Yuk perhatikan slide berikut ini. Folder. Ya. Ya, perhatikan teman-teman. Itu tadi. Ini masalah. Ini loh. Ya, perhatikan. Perhatikan dulu. Anda jangan sampai los sedikit pun. Ya. Ini kunci teman-teman. Saya akan jelaskan 3 jam terkait dengan produk proven ini. Dan Anda nanti akan tahu, ternyata produk yang se-proven sebagus itu belum tentu menjadi jaminan pilihan market. Perhatikan. Yang sudah bagus saja belum tentu jadi pilihan market, apalagi yang brengsek. Ya, perhatikan. Ini yang saya disampaikan dengan Pak Kasimin. Kita perlu memastikan dua-duanya. Yang dibilang warna oranye itu produk yang keren. Hitam itu adalah driver yang keren. Ngerti gak? Banyak produk yang bagus, tapi cara penyampaian, cara drivernya, drivingnya tidak bagus. Banyak cara menyampaikannya dengan bagus, tapi produknya kadang-kadang masalah ya. Kita mau tidak, jangan sampai dua-duanya bermasalah. Kita kepengen pada posisi yang sudah produknya oke, sudah sekolahnya oke, cara ngajarnya Allah Akbar, ya keren banget. Kita kepengen kayak gitu ya. Oke, baik, perhatikan tools ini. Ya teman-teman, ini kan pertanyaan penting buat kita. Jadi kita membuat produk apa? Anda bisa menjawab ini kalau Anda sudah khatam, sudah selesai 4 pertanyaan penting ini. What is problem? Ada masalah apa? Ada masalah apa di market? Tadi loh, dibutuhkan lembaga pendidikan yang bisa mengembangkan anak, dibutuhkan lembaga pendidikan yang bisa bla bla bla, ya kan? Siapa yang butuh ini? Jumlahnya berapa? Ini value-nya mau bagaimana? Kami akan memberikan pendidikan yang bla bla segala macamnya, terus ya. Nah, dari sini teman-teman, akhirnya kita tahu bahwa dibutuhkan produk layanan pendidikan, betul nggak? Betul nggak?
Tapi produk layanan pendidikannya seperti apa? Itu yang kita belum tahu. Betul? Intinya kayaknya dibutuhkan sekolah. Betul nggak? Betul nggak ini? Dibutuhkan sekolah. Terus Pak Nasimin ngomong, jadi Bapak Ibu guru semuanya, sekolah yang bagaimana yang mau kita buat? Nah ini Pak, ini prosesnya panjang ya. Tapi intinya kita kepengen punya produk yang kompetitiveness itu apa? Long term. Tidak kepengen kita punya sekolah hanya 5 tahun selesai ya. Kita kepengen sampai kompetitiveness ini arahnya sudah kepada living company. Apa living company itu? Apa living company itu? Sekolah atau perusahaan yang usianya lebih lama dari usia biologis ownernya. Ngerti? Tidak selalu jago. Itu yang kita bahas kemarin, perusahaan-perusahaan 500 tahun itu sudah ownernya nggak ada ini. Tapi value-nya, namanya masih harum sampai saat ini. Ya, ya. Kita kepingin ke sana. Oke, jadi dibutuhkan produk apa? Nah, ini kita nggak tahu. Pokoknya dibutuhkan sekolah. Sekolah yang bagaimana? Ini menarik sekali teman-teman. Maka apa yang kita lakukan? Yang pertama kali lagi yang kita lakukan adalah Anda perlu audit kompetitor. Kenapa? Karena ada penyakit dari customer yang tidak bisa disembuhkan. Apa penyakitnya? Elektik banding-bandingkan. Ya. Walaupun Farel sudah nyanyi ojo dibanding-banding. Ya. Oke, baik pertama. Wes, bagaimana audit kompetitor? Saya contohkan bagaimana di klinik. Anda wajib melakukan ini ya. Yuk, Mas buka file yang audit kompetitor. Perhatikan. Ada foldernya, coba kamu buka foldernya. Yes. Yang folder keempat kayaknya. No, folder keempat. Ya, perhatikan teman-teman. Ya. Kita perlu melakukan audit kompetitor supaya kita ngerti. Sudah. Audit kompetitor itu 13P yang ada tracking untuk di 5C. 5C itu apa? 5 perusahaan yang terglobal. Siapa terglobal? Sekolah di sini. Yang tertinggi, yang global, levelnya sudah internasional. Mungkin dia pakai license dari Montessori atau apa? Siapa? Oke, Penabur. Terglobal, terbesar, Penabur. Terunik, Penabur. Suatu Penabur. Terbesar, terglobal, terlama. Ada terlama? Kita belajar dari dia. Kenapa bisa 30 tahun, 40 tahun bisa survive? Kita 5 tahun pertama udah goncangan gara-gara ya. Iya. Ya, setelah 5C itu diketahui, ada tracking ke 13P-nya. Apa saja 13P-nya? Ini contoh ya. Maka Anda perlu melakukan per unit. Di kliniknya Abi itu, kalau saya mau dapat 2 juta per bulan, itu saya bagi kepada 10 unit yang ada. Lab, poli gigi, rawat jalan, rawat inap, dan seterusnya ya. Berarti masing-masing unit berapa jatahnya? 200 juta. 200 juta saya bagi 1 bulan, perharinya dapatnya 8,9 juta atau 6,7 jutaan. Itu kalau di rawat jalan itu equal sama dengan cukup mencari 3 pasien saja. Untuk gigi cukup 15 pasien. Untuk UGD cukup 3 pasien. Ngerti maksudnya? Maka nanti audit kompetitor tidak boleh diratakan. TK sendiri, SD sendiri, SMP sendiri. Ya, paham? Di poli gigi berapa tadi? Sekitar 15. Ya, kalau perlu kita buat promo. Cabut 1, bonus 3. Nah, kalau sudah main target kayak gitu, tantangannya banyak. Itu UGD biasanya ngomong, waduh susah cari pasien yang di gawat darurat. Ya, akan selalu ada begitu teman-teman. Biasanya saya panggil itu leadernya, sini kamu. Kenapa tidak bisa terpenuhi targetnya? Ya susah tuh dari orang-orang yang mau rawat inap, mau masuk di UGD. Ada ambulan? Ada tuh. Oke. Ambil ambulannya, bawa ke pasar, tabrak semua yang di pasar, masuk. Gampang kok.
dia itu pokoknya sudah dicabut giginya, sudah bawa kuda. Maksudnya begini teman-teman, selalu ada jalan, gitu loh, kalau kita mau berusaha ya. Jangan mudah menyerah. Yuk, kita lihat sekarang bagaimana kita audit kompetitor di rawat inap. Dari kita audit kompetitor, siapa tahu kita bisa punya peluang untuk mengambil celah menjadi kompetitif kita. Ngerti gak? Keunggulan kita. Ya, baik, perhatikan 13 P yang mau kita lihat ya. Yuk, kita buka yang pertama. P yang pertama adalah nih, kompetitornya Abi ambil 4. Yang pertama adalah Rumah Sakit Immanuel. Itu terlama, mulai tahun 64. Dimulai dari praktek pribadi sampai rumah sakit sebesar gambar sekarang. Ya. Rumah puskesmas ini kelas 1. Ini puskesmas ini layanannya sakarapnya orangnya tetap laku ya. Karena dia subsidi pemerintah, betul? Ya. Sampai direkturnya puskesmas ini laku. Lihat yang ini. Nah, ini perhatikan klinik utama. Kenapa kita bilang terunik? Karena klinik kita ini hanya satu, jadi nyambung kayak gitu, jadi satu. Nah, ini yang terkuat, klinik San Kennedy. Ini bukan klinik dari Amerika, tapi ini adalah nama ownernya, ya, Niken dan Eddie. Ya. Waktu saya cerita San Kennedy, saya bilang, wow. Begitu kita nikah sama Eddie, dia bilang gitu. Ngejek dia. Ya, ini kompetitornya Abi ya. Yuk kita lihat sekarang satu-satu. Yang pertama di produk. Yuk kita lihat. Nah, lihat produknya. Produk itu mengacu apa yang dijual. Semua fiturnya keunggulan dan bermanfaat. Yuk kita masuk. Lihat teman-teman, Immanuel dia sudah nyaris sempurna. Dia melengkap semua itu, fasilitasnya ada, penunjang medisnya dan seterusnya. Terus selanjutnya, nah susukan sama juga karena dia kelas 1. Hampir semua mereka di rumah sakit ya. Terus, nah ini fasilitasnya standar minimal ya. Bahkan dia ada hitam dan ada skincare-nya. Terus, nah San Kennedy ini teman-teman menarik karena dia personal banget. Dia hanya satu dokter itu saja, Pak Edi itu. Jadi kalau beliau sakit dia tutup ya. Dia libur tutup ya. Tapi ramai sekali dia, karena pasar-pasarnya orang gunung ke atas. Dalam pinggiran. Yuk lanjut. Lihat, kita mulai sekarang perhatikan satu-satu. Di mana kita bisa mencuri peluang? Lihat, Immanuel itu teman-teman, petugasnya menggunakan seragam, memiliki tanda pengenal, memiliki standar kerapihan, tapi dia tidak ada komunikasi di luar transaksi. Ngerti nggak? Itu ramenya rumah sakit sampai ketemu orang tuh set. Ngerti? Bukankah sekolah-sekolah yang ramai itu ya akhirnya begitu jadinya ya? Orang banyak diurusin ya. Terus apa bisa kita curi peluangnya? Lihat. Kita bisa unggul di keramahan dan membangun hubungan yang hangat dengan pasien. Menyapa, karena pasiennya masih sedikit. Sama kita, kalau siswanya masih sedikit, lakukan itu. Ya, menyapa, kenal. Ya. Terus di puskesmas berseragam, tapi tidak menggunakan pengenal. Perawat mengenakan sandal saat visit. Membawa perlengkapan visit seenaknya sendiri. Di puskesmas itu baju kaki dikeluarkan, tidak pakai ini, pakai sandal, itu pun basah dari kamar mandi, pakai obat, cetek, laku ya, betul? Kita bisa mencuri apa? Oh, kita bisa senggol ke pasien dengan grooming, mungkin kita lebih berdandan, lebih rapi, ya. Terus bisa membangun hubungan yang hangat, dipegang baunya, sehat bu, ya. Terus yang di Kemangkon, nah dia pakai tidak ini, nah ini kurang cepat, nah kita bisa respon. Yang ini aneh teman-teman. Ini dokter cuma satu, itu pun nggak standby. Tapi kadang-kadang ada dokter yang tidak ada orangnya, laku. Ada klinik yang dokternya 24 jam tidak laku. Coba, ada ini. Gimana dia bisa menjual seperti itu? Nah kita bisa belajar itu ya. Jadi kita itu call centernya 24 jam, gak ada orangnya, tapi orang respon terus. Sementara ada sekolah yang dijaga 24 jam, tapi tidak memberikan pelayanan yang cukup bagus. Oke ya? Itu tadi dari orangnya, ini banyak yang bisa kita lakukan teman-teman. Yuk lanjut. Ini apa? Nah ini prosesnya sekarang. Terus ya, ayo lihat teman-teman mulai prosesnya. Di Immanuel pelayanannya ramah, ada pencetan bel untuk manggil, ditawari makan atau tidak, makan variasinya 3 kali ini.
Makannya ada buahnya ini, ya. Wah, keren banget ini. Harganya sudah ada semua. Tapi teman-teman, di pasien selanjutnya itu dia tidak terlalu betah karena siapapun yang sudah sakit keras dan mau mati dibaptis ya. Nah itu, dia tidak nyaman, kurang ramah petugasnya, HT, terus nah ini kebersihan sudah mulai kurang luasannya, satpamnya kurang ramah. Itu satpam jaga cuma begini, kita bertujuh cuma dua. Yang 5 orang cuma begini di kerangkeng itu. Lah ya benar masuk dia. Itu enggak? Terus enggak apa-apa, kalau mereka begitu adanya. Terus lanjut. Nah sekarang yang di San Kennedy, pelayanannya ramah, jam 5 sudah diberikan air hangat, jam 6 ya. Makan 1 hari 3 kali, tapi variasi menunya enggak ada. Jadi makanan itu sudah bisa ditebak. Senin sop, Senin tahu, Selasa tahu, atau tambah itu loh, udah ditebak dia, ya. Kalau puskesmas gimana? Enaknya loh, lihat puskesmas itu. Kalau ditanya harganya, Mbak, jadi berapa harga paketnya? Kurang tahu pun, nanti tanya orang kece. Ya, kalau hari Minggu nggak dikasih sarapan, karena PNS libur. Jadi kalau Minggu libur ya, nggak usah sarapan ya, makan di luar. Ya, untuk biayanya seperti ini. Nah, masih ada kasur bulukan. Tahu kasur bulukan? Yang kalau Pak Idam itu ada yang robek kasurnya, diambil terus begini kan. Ya, yuk, terus sekarang apa? Nih partnernya, lihat perhatikan teman-teman. Immanuel sudah sempurna nih, lengkap ya. Ini berkurang. Nah, ini hanya menjadi syarat untuk dibukanya klinik saja. Terus, nah, listnya, yuk. Sebentar, balik lagi sebentar. List itu apa? Tempat ya, tempat layanan. Hati-hati teman-teman. Jangan sampai Anda terkecoh dengan virtual internet. Lihat, yuk. Yang di atas itu gambar di website. Yang di bawah gambar sesungguhnya. Oh, keren ya. Begitu datang mungkin jadi. Ya, makanya kalau di website jangan nempelkan guru-guru cantik. Aku tidak ngomong ya, saya tidak ngomong, karena saya tahu arahnya ini. Aduh, loh, lah yang cantik itu kemana ya? Terus maksudnya datang ke bumi ya? Yuk lanjut teman-teman. Nah ini, apalagi puskesmas. Masya Allah, lihat ini, makan di sini, ya lihat ini. Kalau duduk di pinggir-pinggir itu, kalau dokternya lewat kan, ya. Terus, nah ini teman-teman, jadi ya sangat tidak layak untuk seperti mereka ya. Yuk terus, nih tempat-tempatnya. Ini kayak kos-kosan di Cikarang, pabrik-pabrikan, ya. Apa ada tempat stres ini? Ya terus, nah sekarang promosinya, lihat. Nah promosinya teman-teman detail dia. Dari antriannya ada, online-nya ada, biayanya ada, website-nya ada semuanya, ya. Outdoor, indoor ada semuanya. Karena udah besar sekali, ya. Terus, nah ini bannernya, ya. Terus, nah semakin lama teman-teman, terakhir, semakin lama ini sudah mulai tidak. Saking ini dia udah nggak pakai sosmed, betul-betul dari mulut ke mulut. Ya, terus, nah pricingnya, ayo lihat, pricingnya ada yang langsung, ya lihat, pricingnya ada yang langsung totality terbuka di website. Jadi orang sudah ada mikir-mikir lagi, udah tahu, nggak usah nanya, ya. Terus, ayo, nah ini sudah mulai kelasnya juga sudah jelaskan ya. Terus, nah ini sudah mulai bundling, seperti bundling, paket jadi. Paket rawat inap 1 hari 250.000, paket rawat inap 2 hari 350.000, paket rawat inap 3 hari 500.000. Bisa juga ditambahkan paket rawat inap plus kubur 750.000 plus yasin. Bisa juga. Tahu?
packaging teman-teman itu jangan Anda berpikir hanya di dinding saja. Berarti kalau rumah sakit atau klinik, packaging itu ya rawat inap, taman depannya dan sekitar aksesorisnya. Kalau sekolah packagingnya itu ya halaman kelas ini dan seterusnya, itu packaging, ngerti kan? Dalamnya, luarnya, infrastruktur fasum dan fasumnya itu ada semua, gitu ya. Ya, ini ada pemanggilannya, ada ininya, ditawarkan, ya terus packagingnya seperti itu. Ini saya jelaskan aja. Terus, ya, oke. Sekarang kita lanjut ke, nah, pocket of excellence-nya, keunggulannya apa? Dia ada di Halodoc, dia punya rujukan. Ini Immanuel teman-teman. Di mana saja pasien ngomong, berangkat. Kalau kita nggak bisa, harus ada agreement sama yang sakit. Boleh nggak? Kalau itu besar enak dia. Nah, ya, puskesmas juga enak dia punya bernaung di bawah pemerintah. Jadi obat nggak mikir, kasih apa aja. Kalau kita nggak bisa, HPP-nya dia tuh. Itu kok pijitan enak sekali ya. Saya menjelaskan kamu pijitan ini ya. Pantes kok semua pusing dia begini-begini, ternyata dipijitin di belakang. Nanti tiru-tiru ini ya. Yuk lanjut. Apa ini? Ini aku bilang terus. Nah ini project-projectnya teman-teman, masing-masing dia punya. Ini aja nggak punya project dia, ya. Terus, nah ini kekuatannya, dia di paling lengkap, paling terjangkau, ya, paling ramah. Terus, nah ini positioningnya, ya, strategi, lokasinya semua, ya. Kalau ini memang lokasinya pinggir sungai, sering kena kasus IPAL nih. Terus, stop, ya, stop dulu. Nah, sudah tahu tadi, balik lagi ke sana. Ini tetap kamu jangan gangguin. Kamu balik tadi ke tools yang oranye sama hitam. Ayo, kemana? Ya, tuh. Kalau udah tak ganti bagus. Ayo. Yang tadi yang terus itu loh. Yang orangnya tadi kamu tuh aku harus jaga konsentrasinya peserta loh. Yang tuh orang tadi mana hitam? Nah, udah fokus sama sekali. Orangnya tadi lagi bahas mana? Astagfirullahaladzim, kamu tulisannya mana yang dibahas itu? Folder mana tadi folder? Ya Allah. Tadi kita sudah tahu bahwa kita butuh produk sekolah. Sekolah yang seperti apa? Belum kita bisa jawab karena kita harus lihat kompetitornya, ya. Setelah kita lihat, baru kita dapat informasi terkait dengan kompetitif faktor. Kompetitif faktor itu apa? 12 hal yang dibanding-bandingkan tadi loh. Oh, ternyata setiap pasien itu mesti membanding-bandingkan tempat, orang-orangnya, layanannya, ngerti nggak? Harganya, betul nggak? Itu yang disebut dengan namanya kompetitif faktor. Sekolah pun juga begitu. Loh, ini harga segini kok tempatnya begini, harga segini kok ruangannya begini, harga segini kok gitu kan ya, betul? Selalu itu dimainkan. Makanya kita harus ngerti. Nggak boleh kita lihatnya dulu harga ini, namanya ada pricing image. Harga ini mau dikeluarkan, lihat dulu kompetitormu. Mana dulu. Simple, tapi kalau mengeluarkan harga itu 6 bulan untuk lihat kanan kiri dulu. Berapa nih layan dikeluarkannya? Sudah? Ya? Tadi itu adalah kompetitif faktor, ngerti? Jadi kita perlu lihat kompetitor supaya kita ngerti apa sih yang dibanding-bandingkan sama pelanggan itu. Ternyata 12 tadi itu ya, betul? People dilihat kita analisa tadi juga ya. Sampai akhirnya kita kalau 12 itu dibanding-bandingkan, maka kita perlu memastikan 12 yang dibanding-bandingkan itu perlu kita kunci, betul? Supaya menjadi pilihan market, betul nggak? Kalau ini lepas,
bisa menjadi tidak pilihan mereka, betul? Apa yang kita kunci? Ayo tadi, slide yang mundur lagi tadi. Nah, di sekolah pun juga gitu. Ada kunci nanti, ini yang harus saya kunci nanti. Ya. Kenapa? Karena mereka akan lihat produk kita. Kalau di kami yang dibanding-bandingkan produknya selalu itu kamar ya. Tempat tidurnya gimana, aslinya gimana, betul nggak? Lihat people-nya, bagaimana outperform-nya, grooming-nya, greeting-nya. Maka di tempat kami teman-teman ada kesepakatan. Pokoknya kalau pasien sudah masuk ke areal dan Abi melihat teman-teman itu masih ngetik sok sibuk, saya langsung SP2. Kenapa? Orang datang itu butuh diperhatikan, butuh ditolong. Ini orang sakit loh ya. Kok kamu ngetik-ngetik kayak punya uang aja? Jadi pasti berdiri, mau didaftarkan mau di atas dalam. Ya, nih greeting, ramah dan seterusnya. Lihat prosesnya. Kita kepingin bahwa kamar itu seperti rumah sendiri, nggak bising, nggak ini ya. Terus lihat partnernya lengkap, jadi dia mau ke mana rujuk manapun tinggal ngomong ya. Jangan kita ngomong, oh kami tidak ada kerjasama, oh kami tidak ada kerjasama. Kerjasama sama siapa kamu? Nanti saya minta dirujuk kemana? Ibu minta dirujuk. Makanya pertanyaannya hati-hati. Kita tidak ngomong dirujuk kemana supaya lebih optimal nanti penyembuhannya. Nanti kami rekomendasikan ke rumah sakit yang menjadi rujukan kami ya. Itu menunjukkan kalau kami tidak punya pilihan, ngerti nggak? Jangan ditanya mau kemana, udah bisa, udah bisa. Lalu disuruhnya apa? Ngerti? Ya, terus rawat inapnya seperti apa? Ini seperti apa? Ngerti? Ini 12 sesuai faktor. Paham teman-teman? Nah, sebelum ini diturunkan, diperas lagi menjadi value apa yang kita berikan? Ya, sebelum diperas seperti itu menjadi value itu sama saja dengan 5 wow. Jadi global school itu wow apanya? Wow apanya? Ngerti? Itu value. Oke? Nurunkannya dari mana? Dari 12 indikator ini sebelum diturunkan, ayo hati-hati bukanya. Hati-hati bukanya ke yang oranye tadi. Oranye tadi. Nah, lihat. Di sini kan 12. Ini mau diperas lagi jadi value kan? Ya. Tapi di sini nanti teman-teman, sebelum diperas perlu dikasih lagi tools namanya indikator keunggulan sukses. Masih diperas lagi, dikunci lagi. Untuk apa? Memastikan layanan kita itu benar. Ngerti? Termasuk nanti di sekolah juga dikasih indikator keberhasilannya. Memastikan guru gimana, memastikan murid gimana, memastikan gimana. Yuk kita lihat sekarang, apa yang perlu kita pastikan? Lihat, sudah tadi kita masuk sekarang. Lihat, di tadi sebelum masuk ke value itu ada 12 indikator kinerja sukses. Saya kasih contoh, Abi kasih contoh, kita fokus dulu di mana? Berarti nanti kalau ada sekolah adalah kesiapan kelas, betul? Betul? Terus ya, nanti ada kesiapan guru, kesiapan murid, kesiapan pelajaran, kesiapan alat ada. Ngerti? Lihat, sekarang kita mulai dari Bunur. Kita akan bicara apa Bunur? Kita akan checking fasilitas kamar. Yuk kita mulai dari mana? Mulai dari mana? Loh, mulai dari mana ini loh? Dibaca. Lihat, kita mulai dari tempat tidurnya ya. Pertama, Bu, baca. Lihat, ada tempat tidurnya. Kenapa kita perlu memastikan? Pasien dari UGD naik, melatih 3. Buka ini. Langsung. Ini kemana tempat tidurnya? Ternyata tadi malam kamar ini kosong, dipakai sama perawat, dipindah ke kamar sebelah. Dan dikembalikan. Bisa terjadi? Sangat bisa. Pasien sudah di sini dan tempat tidurnya ada. Maka pastikan teman-teman sebelum ke sana pastikan tempat tidurnya ada. Ya. Sudah. Oke. Terus
Ada tahu tempat tidurnya yang pakai begini? Ini Pak Idan sudah begini. Agak miring. Kenapa Pak? Bisa miring dikit kan? Dimiringkan. Oh, ngomong Pak. Buang tangan. Mungkin jadi. Kok nggak pernah dirawat? Sudah sakit mau mati lagi umur ya. Pastikan dicekin olinya, bornya, ya. Terus itu tempat tidur kan stainless tuh, ya. Pak Idam miring kan? Oh, di situ stainlessnya itu bekas tangannya Pak Romli, bekas tangannya Pak Agung. Udah cabut nanti. Lihat, dipastikan bilang teman-teman. Ya, lanjut Bu. Tempat tidur kami itu sejak COVID kemarin teman-teman, setelah pasien tidak ada itu dibersihkan, mesti matrasnya diangkat, dijemur ke atas ya. Kadang-kadang dijemur ke atas, tempat tidurnya balik, tidak ada matras. Ya, pastikan ada matras. Terus Bun, ada matrasnya tapi tidak ada bantal gulingnya, ya. Ya, ada bantal gulingnya tapi salah spray dan selimutnya. Spraynya VIP, bantal sama kepalanya. Selimutnya garis-garis kelas 3. Kesalahan di mana? Di laundry ya. Harusnya di laundry itu yang kelas 3, yang VIP ya. Terjadi kemungkinannya ya. Terus sudah ditata, sudah di pojok, perawat datang. Pak Idan, kirain infus dulu ya. Mana tiangnya? Loh, akhirnya apa? Pegang dulu Pak ya. Udah mau mati dia, udah sakit, pegang infus lagi. Bukan, maksudnya ada kemungkinan terjadi nggak? Iya kan, udah sakit, suruh pegang infus lagi. Karena perawatnya nyari kemana tiang itu ya. Ternyata tiang juga bisa berjalan teman-teman. Sudah, terus Bu. Nama pasiennya Bu Nur. Begitu dikasihkan, lu kok Sri Nur? Jadi yang benar mana fotonya ini? Ini mesti kesalahannya Umi di pendaftaran. Ya Allah ya Rob, ini akan terjadi teman-teman. Termasuk di sekolah Anda. Lebih rigid lagi saya. Yuk kita turun lagi Bun. Setelah tempat tidur beres, kita bahas apa? TV, AC, lampu dipastikan berfungsi dengan baik, ya. Itu. Sekarang saya mau nanya, berbedakah penempatan remote VIP sama ekonomi? Hah? Beda. Kalau VIP di mana? Kalau ekonomi di mana? Kalau VIP di tembok. Kenapa di suster? Karena nyala, karena mati ya. Itu mending. Kalau ekonomi pulang, semuanya diberesin. Itu yang setiap hari kita beli remote. Yuk kita pastikan remote VIP di tembok di situ. Ibu remote yang sini ya, silakan. Makasih. Kenapa? Tidak dicek baterainya. Baterainya ada, aku nggak bisa. Dah dicolokin. Terjadi? Masya Allah, itu barusan remote. TV-nya Bu. Kenapa? Ada baterainya. Kenapa nggak nyala? Belakang nggak dicolokkan. Dicolokkan bener. Ininya ada. Kenapa nggak nyala? IndiHome-nya belum bayar ya. Allahu Akbar. Wes. Bu, apa nih? Tahu nakas? Tuh, Bu. Itu nakes. Coba kupingin. Nakas. Nakas itu lemari kecil yang di mas ya.
lihat komplain, ini baju siapa nggak dibeli. Itu mending kalau sampai makanan 3 hari kan diantar. Ini terjadi. Setelah ini kita lari kemana? Bun, ada ember, gayung posisi di balik siap terisi air. Air ada, nyalakan. Gayung. Masya Allah gayung. Oh, ini lari. Keluar dari gayung. Ini masalah, Bu, ya Allah. Iya. Aduh ya Allah ya Rob. Ya, lantai, Bu. Nah, ada kalanya masih. Jadi isi terakhir, tapi bekas itu nggak dipel lagi dia. Harus kering betul-betul. Terus tidak licin. Terus ada kalanya baru kita masuk kamar mandi keluar itu sudah basah. Itu pasti keset yang basah. Terus Excel lepas? Mungkin? Oh, ini kasar sekali. Air mineral, Aibun? Nah, ada aquanya, ada gelasnya. Ada gelasnya, ada semprotan. Ibu, kalau ada apa-apa semprotan di situ. Makasih. Kenapa nih suster? Kenapa gak bisa ya? Begitu dibukanya perawatnya, cos. Allahu Akbar. Ini kamar, teman-teman. Ini kita harus memastikan semuanya tidak akan terjadi yang seperti ini. Yuk, apa lagi? Ya, kesiapan. Ini dijelaskan sendiri. Grooming, itu yang saya bilang. Grooming itu dandan. Mau disepakati tidak kita? Kalau guru-guru itu pakai juga grooming. Contoh misalnya, kita pakai, makanya ada namanya make up box. Itu nggak boleh dibawa, wajib di situ. Kenapa? Standarnya sudah ada. Kita pakai yang berbasis soft, yang Wardah. Ininya nomor 12, ininya nomor berapa? Iya kan? Karena kalau itu diserahkan ke guru-guru, nanti dia berdandan dengan caranya. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang, waduh, ini bukan lenongan ya. Makanya box itu di situ. Bicara grooming, scrubnya mau seperti apa? Penitinya mau seperti apa? Ininya seperti apa? Karena di tokonya Abi itu setiap SA, sales assistant atau pelayan yang di situ wajib hafal tutorial 125 styles. Ya, jadi Senin gimana, Selasa gimana itu sepakati nggak? Oke, grooming dari atas ke bawah. Terus bajunya mau seperti apa? Pakainya di bawah. Lihat, perhatikan bagaimana layanan-layanan di tempat perusahaan itu dari jam pagi sampai sore tetap fresh. Manajernya selalu perhatikan. Kamu grooming dulu. Lihat guru kita pagi. Anak-anak menjelang asar sepatu diinjek, belakangnya kita mau pulang anak-anak. Sudah tidak diangkat lagi, sudah tidak ada tidak lagi, yang ada seret ya kan? Gimana guru ini mau pulang tetap? Oke, kita pulang. Aduh, tidak ada. Ali, jangan teriak-teriak. Capek nih. Ayo, anak-anak jangan berisik ya. Ayo, kita pulang, oke? Kita pulang, Om. Gimana kalau kita gimana? Sama tukang pijat kan? Kalau dia kemampuan sehari cuma 4, dia nggak bisa dipaksain. Sudah 4, dikasih 10 pasien terakhir Fadli ngomong kurang kuat, lemah. Iya, ada kapasitas gitu loh. Jadi, aduh ya Allah ya Allah. Ini bicara grooming teman-teman ya. Bagaimana fresh terus? Itu yang saya bilang, Bu. Coba, udah ngaca belum? Belum, kenapa? Itu belum matanya keluar saya.
Nah, terus turun lagi sampai parfum. Hati-hati. Sepakat apa parfumnya? Jangan macam-macam semua. Baunya tak karuan. Soft misalnya. Terus gimana yang BB? Yang bau badan? Tidak boleh. Dinetralkan dulu dengan tawas. Baru dikasih parfum. Karena kalau masih bau badan dikasih parfum, baunya tak ada karuan. Nah, ini butuh tutorial, teman-teman. Butuh ada bertanggung jawab. Supaya Anda, anak-anak itu gak bisa dibohongin. Ya. Abi itu ngajarkan yang betul, tidak salah aja. Ya, anak-anak itu ada barrier karena kita ada masalah tuh. Ya. Makanya di dalam pendidikan ada namanya teaching and arts. Ada bagaimana mengajar, ada bagaimana mengajar. Masa ibu bau? Bau. Ya. Maka teman-teman kalau mau standarnya tinggi, bermainlah seperti airline. Itu pramugari katanya, kalau dites survei lapangan begini, kalau dia bau, sudah nggak lulus. Dia sendiri yang tes, nggak perlu kita. Segitunya. Ya karena kan dia kalau melayani pesawat kan mau kopi, Pak Iden aja kopi. Tapi kalau dia ekonomi ya kopi ya. Ya. Aduh. Ya, sampai kita bilang ini orang perfect sekali ya. Nyaris tidak ada cacat di dia ya. Kenapa? Jadi dia